Baik, selamat pagi Pak Richard. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada yang pertama ada Nadine, kemudian ada Salsabila Rizky, kemudian ada saya Ageng, ada Bunga, dan ada Clarissa. Dalam presentasi kami terdapat dua konten. Yang pertama ada test of control dari Roger Company dan substantive test of transaction dari Desert Company. Baik, selanjutnya akan saya sambung. Untuk Desert Enterprise. Nah, auditor ini ingin menguji penilaian piutang dalam audit Desert Enterprise of Bullhead City. Dan klien memiliki $500.000 dari total piutang yang tercatat dan terdiri dari 850 akun. Auditor ini telah menemukan hal-hal berikut, seperti yang pertama adalah tolerable misstatement sebesar $25.000, risk of incorrect acceptance sebesar 5%, dan expected misstatement sebesar 2.000. Kemudian untuk mencari ukuran sampel dan sampling interval, langkah pertamanya adalah yang pertama klik pada tabel Roger Company AR dan pilih sampling, lalu pilih calculate sample size. Kemudian muncul tabel dialog seperti ini dan masukkan data-data seperti yang dijelaskan di awal tadi, dengan confidence sebesar 95, lalu population sebesar 500.000, materiality sebesar 25.000, dan expected total error sebesar 2.000. Kemudian tekan calculate dan tekan OK. Untuk tekan calculate tadi penghitungannya seperti pada gambar di kanan bawah. Dan untuk hasilnya didapatkan seperti ini, yaitu sampel size sebesar 69, kemudian interval size sebesar 7.166,66, dan maksimum tolerable tainting sebesar 27,90%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ageng. Selanjutnya, setelah kita menentukan ukuran dan juga interval dari sampel, kita diminta untuk menghitung projected misstatement, basic precision, incremental allowance, dan juga upper limit on misstatement. Next. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dari menu bar yang sampling itu, kita pilih menu evaluate error. Next. Setelah muncul window-nya, maka selanjutnya kita isi sesuai dengan ketentuan. Confidence-nya 95, intervalnya sesuai dengan perhitungan yang A, yaitu 7.166,66. Untuk bagian error, item amount-nya itu kita isi dengan book value, dan error-nya kita isi dengan selisih antara book value dengan audited amount. Next. Dari hasil perhitungan, kita dapatkan bahwa projected misstatement-nya itu adalah sebesar $1.188,33, basic precision-nya adalah sebesar $21.500, dan upper limit on misstatement-nya adalah sebesar $23.207,91. Next. Untuk incremental allowance-nya sendiri itu dapat kita hitung sesuai dengan rumus yang tertera pada gambar, sehingga dapat kita dapatkan incremental allowance-nya adalah sebesar $519,58. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kesimpulan dari hasil perhitungan sebelumnya. Next. Nah, nilai materiality atau salah saji yang dapat ditoleransi sesuai yang sudah disebutkan sebelumnya itu adalah sebesar $25.000. Nah, sedangkan upper limit on misstatement yang kita dapatkan hasilnya itu nilainya lebih kecil dari materiality, yaitu sebesar $23.207,91. Next. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa tidak ada materiality misstatement. Nah, karena tidak ada material misstatement ini, maka salah sajinya itu tidak material dan pencatatan akuntansinya itu dianggap wajar. Next.
selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Clarissa. Sebelumnya saya Nadine akan melanjutkan untuk poin D mengenai calculation untuk diasumsikan terdapat 5 misstatement. Boleh next. Nah, untuk soalnya pada layar berikut, diasumsikan auditor telah menguji sampel dan menemukan 5 kesalahan penyajian, di mana terdapat book value dan audited value seperti yang tertera pada layar. Kemudian kita diminta untuk menggunakan ACL untuk menghitung hasil PPS dan juga membuat kesimpulan. Boleh next, Ageng. Kemudian untuk menghitung PPS, pertama-tama kita akan terlebih dahulu masuk ke menu sampling, kemudian evaluate error. Next. Nah, untuk dalam evaluate error ini, kita diminta untuk memasukkan confidence, interval, dan juga error. Untuk confidence dan interval sendiri diasumsikan sama seperti soal sebelumnya, di mana terdapat confidence sebesar 0,95, interval 7.166,66 dolar. Kemudian untuk error dimasukkan book value dan juga selisih antara book value dan audited value, sehingga didapati angka seperti tertera pada layar. Kemudian selanjutnya next. Kemudian didapati hasil sebagai berikut setelah menekan tombol OK, yakni projected misstatement sebesar 944,73 dolar atau yang tertera pada layar sebagai bagian total dari most likely error. Kemudian ada basic precision sebesar 21.500 dolar dan upper limit on misstatement sebesar 23.724,2 dolar. Nah, pada tabel berikut juga hasil-hasil ini didapati dari jumlah item dan error yang sudah diinputkan sebelumnya, di mana pada tabel tersebut akan dihasilkan seberapa jauh batas atas misstatement yang diharapkan dari audit substantif tes atas pengujian item-item tersebut. Boleh next. Nah, kemudian selanjutnya kita juga akan menghitung incremental allowances atau istilahnya selisih antara upper error limit, most likely error atau projected misstatement dan juga basic precision. Dan didapati hasil sebagai berikut, yakni 1.279,47 dolar. Nah, ini menggambarkan adanya perbedaan antara upper error limit dan juga batas-batas di bawahnya. Boleh next. Nah, dari sebelumnya, Ageng, dari hasil perhitungan sebelumnya didapati kesimpulan bahwa upper limit on misstatement atau batas atas kesalahan penyajian yang menunjukkan angka kemungkinan kesalahan penyajian yang paling tinggi itu lebih rendah dari nilai materialnya, yakni sebesar 23.724,2 dolar yang kurang dari 25.000 dolar. Next. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sama seperti perhitungan sebelumnya, di mana sebelumnya ketika diasumsikan terdapat 3 misstatement, juga tidak terdapat material misstatement. Demikian pula diasumsikan apabila terdapat 5 misstatement, masih disimpulkan tidak terdapat material misstatement, sehingga pencatatan akuntansi atau pelaksanaan dari audit juga menghasilkan opini yang wajar karena masih di bawah batas materialitas. Next. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami untuk perhitungan agile software untuk test of control dan substantive test. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.